kami akan memaparkan sebuah materi yaitu momentum sudut dan impuls sudut. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jita Melati Zahro. Saya Zahra Yuki. Saya Marulisa Fitri. Saya Rizky Bayhaki Darmawan. Nah, di sini ada pengertian. Momentum sudut merupakan perkalian vektor momentum linear partikel terhadap vektor posisi partikel ke sumbu putar. Impuls sudut merupakan pembagian dari momen gaya dengan percepatan sudut pada partikel dan diturunkan kembali menjadi perkalian momen gaya dengan perubahan waktu. Di sini kita dapat melihat gambar dari momentum sudut. Ini adalah gambar yang diproyeksikan dalam soal-soal yang ada di soal-soal momentum sudut maupun impuls sudut. Di sini kita memiliki contoh, misalnya ada sebuah lingkaran di mana memiliki jari-jari yaitu R dengan ada kecepatan v atau kecepatan linear. Dan di sini pula ada kecepatan sudut yaitu omega. Dan di sini merupakan titik di ke atas adalah titik momentum sudut. Dan yang di sini adalah impuls sudut, di mana kita dapat melihat dari jarak titik O ke titik M yang merupakan M ini merupakan contoh dari sebuah partikel gitu. Jadi di sini partikelnya sebagai contoh yaitu yang dinamakan M atau masanya. Dan di sini ada kecepatan linear yaitu V dan ada gaya pula yang bergerak tegak lurus terhadap titik. Untuk penjelasannya di sini ada tapak samping, benda kaku diputar terhadap sumbu Z dengan mengambil sampel massa M. Dan tampak atas pula terlihat vektor L atau momentum sudut dan omega atau kecepatan sudut yang dot atau keluar bidang. Dan untuk penjelasan impuls sudut yaitu melukiskan sebuah titik partikel dengan massa M melakukan gerakan meningkat berubah beraturan karena ada pengaruh gaya F. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa pengaplikasian momentum sudut dan impuls sudut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada seorang gadis yang sedang bermain skating, di mana skating itu merupakan contoh dari pengaplikasian momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari, di mana pembuktian pengaplikasian momentum sudut yang saat memainkan sebagai cor S adalah kecepatan sudut akan lebih kecil bila inersianya lebih besar maupun sebaliknya. Dapat dilihat dari sini. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hukum inersia bergantung dengan massa dan jarak rentangan, yaitu jarak rentangan dari lengan gadis tersebut. Maka dari itu, bila kita merentangkan tangan lebih jauh seperti ini saat berputar, maka putarannya akan lebih lambat. Maupun sebaliknya, bila kita seperti ini, putaran akan lebih cepat. Baik, kalau di impuls sudut seperti yang sudah dilihat sebelumnya, ini terdapat contohnya saja, ini titik beratnya di sini, di mana di sini ada gerakan, ada F, maka di sini pula ada kecepatan sudut dan inersia pula. Terus selanjutnya rumus momentum sudut sama dengan di mana L yang merupakan momentum sudut adalah perkalian dari jarak partikel terhadap titik pusat dikali dengan momentum linear yaitu V sama dengan mv yang dapat dijabarkan kembali menjadi V sama dengan massa omega jarak persegi sehingga menjadi linear sama dengan impuls omega. Dan yang kedua adalah impuls sudut. Impuls sudut sama dengan torsi delta T, di mana KLS merupakan impuls sudut dan juga rumusnya merupakan turunan dari pembagian torsi dengan percepatan sudut sehingga menjadi torsi dikali perubahan waktu. Oke, di sini jadi ada contoh soal pertama.
tentukanlah besarnya momentum sudut dari sebuah piringan CD yang masanya 30 gram dari jari 5 cm ketika sedang berotasi dengan sumbu putar melalui titik pusat massa dan tegak lurus. Piringan dengan kecepatan sudut 20 rad pangkat min 1. Di sini diketahui momen inersia piringan 1 sama dengan 1/2 mr kuadrat dengan m sama dengan 30 gram sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kg dan r sama dengan 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dan omega sama dengan rad pangkat min 1. Maka momentum sudut adalah L sama dengan I kali omega L sama dengan 1/2 mr kuadrat. Omega L sama dengan 1/2 3x 10 pangkat min 2 kg kurung 5x 10 pangkat min 2 m 2 kurung 10 rad pangkat min 1. L sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2 kg m pangkat 2 s pangkat min 1. Jadi besaran momentum sudut dari piringan CD tersebut adalah 1,5 kali 10 pangkat 2 kg 10 pangkat min 2 kg m pangkat 2 s pangkat min 1. Di sini juga ada contoh soal kedua. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 15 rad per second. Jika jari-jari lintasan partikel 5 cm, maka momentum sudut partikel itu adalah diketahui massa suatu partikel 0,2 gram, jari-jari lintasan partikel 5 cm, kecepatan sudut tetap 15 rad per second. Dengan begitu, besaran momentum sudut dan partikel tersebut adalah L sama dengan I kali omega, L sama dengan mr kuadrat omega, L sama dengan dalam kurung 2x pangkat 10 min 4 kali 25 kali 10 pangkat min 4 kali 15. L sama dengan 750 kali 10 pangkat min 8, L sama dengan 7,5 10 pangkat min 6. Jika besar momentum sudut partikel adalah 7,5 x kali 10 pangkat min 6 kg m kuadrat per second, sebuah massa M diikatkan pada ujung tali dan ujung talinya dimasukkan pada lubang di atas meja. Mula-mula bola berputar dengan kecepatan V1 sama dengan 2 meter per second. Pada jari-jari R1 sama dengan 0,6 meter. Kemudian perlahan-lahan tali ditarik ke bawah hingga jari-jari putaran menjadi R2 sama dengan 0,3 meter. Hitunglah kecepatan V2. Dari sini kita memakai persamaan dari persamaan momen gaya 1 sama dengan momen gaya 2. Jadi momen gaya 1 itu bisa kita bentuk jadi inersia 1 dikali omega 1 atau kecepatan sudut 1 sama dengan I2 kali omega 2 atau mr kuadrat omega 1 sama dengan mr kuadrat omega 2, di mana kecepatan V2 akan dibentuk seperti berikut, di mana omega 2-nya akan dipindahkan di area yang berbeda dari yang sudah diketahui sebelumnya. Di sini dapat kita lihat terdapat omega 2 V2 sama dengan R2 kali omega 2 sama dengan R2 omega 2 kali R1 kuadrat per R2 kuadrat, dan V2 sama dengan R2 kali V2 per R1 kali R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan V1 kali R1 per R2 R1 per R2, dan V2 sama dengan 2 meter per second, 0,6 meter per 0,3 meter sama yang hasilnya akan sama dengan 4 meter per second. Jadi untuk kecepatan linear V2 menjadi 4 meter per second. Yang soal keempat adalah sebuah gasing bisa berubah dari keadaan lambat hingga cepat dengan kecepatan
mr kuadrat dengan M sama dengan 20 kg dan R sama dengan 30 cm. Berapakah impuls sudut dari gas tersebut? Di sini dicari inersianya dulu, yaitu 1/2 dikali 20 dikali 0,3. Nah, 1/2 dikali 20 dicoret aja jadi 10 kali 0,3 sama dengan 3 kg meter persegi. Nah, impuls sudutnya sama dengan I omega T dikurang I omega O, sama dengan 3 dikali 20 dikurang 3 dikali 10 sama dengan 30 meter kali sekund. Ini untuk menambahkan sedikit, ini merupakan turunan dari percepatan sudut. Jadi ini turunan dari percepatan sudut. Untuk soal nomor 5, suatu benda mempunyai momen inersia 8 kg M persegi dan berotasi pada suhu tetap dengan kecepatan sudut 4 rad per second. Berapa momentum sudut benda tersebut? Diketahui momen inersianya adalah 8 kg M persegi dan kecepatan sudutnya 4 rad per second. Maka momentum sudut dari benda tersebut adalah linear sama dengan impuls dikali omega sama dengan 8 dikali 3 dan hasilnya adalah 24 kg M persegi per second. Momentum sudut dari benda tersebut adalah 24 kg M persegi second. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya apabila ada kebingungan dari pemaparan kami. Oke. Mungkin gak ada pertanyaan kali ya. Cukup sekian dari pemaparan materi kami. Bila ada kekurangan, kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.